Semangat pagi, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran 5 dan besok kita akan masuk ke kelas Zoom ya. Jadi besok pembelajaran terakhir dan kita akan live Zoom. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar dua hal juga sama seperti kemarin, yaitu membuat kalimat tanya berdasarkan gambar dan menceritakan pengalaman bagaimana melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan. Oke, di sini Miss Ari mengambil gambar yang ada di buku tematik. Jadi hari Minggu Udin itu diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Even sekarang sedang masa pandemi, di pasar pun tetap ramai ya friends. Jadi Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Mungkin sebelum masa pandemi ini, ketika kita berada di pasar, keselamatan yang perlu kita lakukan adalah pertama mungkin tidak jauh, keberadaan kita tidak jauh dari orang tua ya. Lalu juga ketika kita membawa uang atau barang-barang pribadi, peganglah dengan erat ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita berada di pusat keramaian seperti pasar ini. Namun satu lagi yang Miss Ari ingin jelaskan tentang selain menjaga keselamatan juga menjaga protokol kesehatan ketika kita harus pergi ke tempat belanja. Nah, di sini Miss Ari lampirkan apa saja yang harus dilakukan ketika mungkin kalian pergi ke tempat belanja, mungkin itu supermarket atau minimarket ya. Pertama, ketika kalian pergi keluar harus selalu gunakan masker ya. Lalu gunakanlah sarung tangan. Kemudian bawa hand sanitizer kemana-mana serta bawa tisu basah. Gunakanlah baju yang lengan panjang, jadi tertutup bagian tangannya gitu ya, lengannya. Nah, seperti itu yang Miss Ari harapkan. Selain kamu juga menjaga keselamatan, juga menjaga protokol kesehatan ketika berada di tempat umum dan pusat keramaian ya. Satu hal lagi, jagalah jarak. Jagalah jarak setiap orangnya agar kalian tidak terlalu berdekatan. Minimal jaraknya adalah 1,5 meter ya. Nah, itu tadi Miss Ari sedikit menjelaskan tentang protokol kesehatan ketika kalian mungkin harus pergi ke tempat keramaian ya. Oke, kalimat tanya sebelumnya Miss Ari menjelaskan tentang kalimat tanya. Di sini Miss Ari ingin mengingatkan kembali bahwa kalimat tanya itu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, Miss Ari mengingatkan kembali juga bahwa ketika kita menggunakan kata tanya, ingatlah untuk menggunakan adik simbabe ya. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, atau berapa ya. Nah, kira-kira kalau dari gambar yang Miss Ari sajikan ini bagaimana ya membuat kalimat tanyanya dari adik simbabe? Pasti banyak ya yang kalian bisa buat. Nah, Miss Ari akan ambil satu contoh, yaitu di mana? Di mana para siswa menunggu kedatangan bus? Di mana? Kalian bisa lihat gambarnya, yaitu di halte ya. Nah, kalau misalnya Miss Ari bentuk acak kata seperti ini, bagaimana cara membuat kalimat tanyanya? Bisa juga dengan kalian menyusun awalnya dengan kata tanya terlebih dahulu ya. Di sini kata tanyanya apa? Yang bagian mengapa. Maka mengapa kita harus menggunakan helm? Dan akhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat ya. Nah, ketika Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar, Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaannya, walaupun berbeda,
Mereka tetap hidup akur dan saling membantu. Nah, seperti ini. Ini adalah sikap-sikap bagaimana merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Ketika berada di pasar, ketika berada di kelas, ya. Sikap apa sih yang dapat kita wujudkan untuk mewujudkan persatuan? Pertama, kita harus mempunyai sikap saling tolong-menolong, sikap saling menghargai. Apa manfaat dari sikap tersebut adalah bahwa dengan sikap saling tolong-menolong, pekerjaan tentu terasa ringan dan cepat selesai. Dan ketika kita mempunyai sikap saling menghargai, tentu suasana kalian ketika berada di suatu tempat menjadi terasa nyaman dan tenang. Nah, misalnya punya gambar di sini. Kira-kira gambar yang menunjukkan persatuan itu yang mana ya? Gambar 1 atau gambar 2? Sudah tahu? Pasti kalian sudah tahu yang mana merupakan contoh sikap persatuan. Ya, tentu gambar yang kedua. Karena kalau misalnya ngedorong mobil sendirian pasti terasa berat kan? Nah, kalau misalnya mendorongnya bersama-sama, tentu tenaga yang dikeluarkan tidak perlu banyak jadinya. Oke, di sini dengan kita melakukan kerja kelompok bersama dan saling menghargai, tentu selain pekerjaan cepat selesai, hasil karyanya pasti jadi keren kan kalau misalnya kita kerjanya dengan diskusi yang menyenangkan gitu ya, dan saling menghargai setiap anggota kelompoknya. Baiklah, Miss Ari akhiri pembelajaran hari ini. Besok kita akan hari Kamis kita akan live streaming Zoom ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye, Pitu.